Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'syiral muslimin wal jumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an-nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika la jum'ati amsik فالإمام يقول فليقل أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah Hayya 'alas shalah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Jemaah yang berbahagia dan sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata pandang saudara kita yang kemarin sangat ingin sekali melaksanakan sholat Jumat pada hari ini, berkumpul dengan kita, tapi mereka dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat, yang mana hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Tapi ada sebaliknya, ada orang yang hidup sehat
nyawanya masih berada dalam tubuhnya, berada dalam jasadnya, tapi dia tidak mau hadir ke masjid berkumpul dengan kita karena oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia itu tidak takut, tidak khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga mereka yang muslim yang tidak punya uzur tidak datang ke masjid, semoga secepatnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat Jumat bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, kalau kita lihat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita itu sangat besar sekali. Tidak kurang-kurangnya Allah memberikan nikmat kepada kita. Sampai di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, belum tentu bisa kalian hitung. Oleh karena itu dalam ayat yang lain surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur dengan nikmat yang telah aku berikan kata Allah, maka niscaya nikmat itu akan aku tambah. Tapi jika kalian kufur, tidak terima dengan nikmat yang telah aku berikan kata Allah, inna 'adzabi lasyadid, ketahuilah bahwa siksaku sangat pedih. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa Ustaz caranya bersyukur? Ada 3 caranya bersyukur. Yang pertama adalah asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Bagaimana caranya bersyukur dengan hati? Bersyukur dengan hati itu adalah kita yakini dan pahami bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat dunia, nikmat sehat, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pahami dan yakini. Jangan seperti Qarun. Bagaimana Qarun? Qarun itu sepupunya Nabi Musa. Awalnya orang miskin, tidak punya, minta tolong kepada Nabi Musa. Ya Musa, tolong doakan kepada Tuhan Musa, biar saya itu menjadi orang sukses, orang kaya. Didoakan oleh Nabi Musa, terbukti dari orang kaya raya, orang yang paling kaya pada waktu itu, sampai kuncinya itu gak bisa dibawa sendiri, harus dibawa oleh unta-unta. Saking kayanya, tapi dia itu kufur, tidak yakin dan tidak paham bahwa nikmat rezeki yang dia dapat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia itu ditenggelamkan oleh Allah dan pergi bersama harta-hartanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan jadi seperti sahabat-sahabat. Bagaimana sahabat? Sahabat itu sahabat yang awalnya kalau sholat berjamaah dengan Rasulullah gantian bajunya dan istrinya, sakit gak punyanya, dan akhirnya bertawaf kepada Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah. Dalam singkat ceritanya, jadilah orang yang sukses, orang yang kaya raya, kambingnya banyak, tapi dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tidak mau berzakat, tidak mau datang lagi ke masjid karena sibuk dengan kambing-kambingnya. Akhirnya dijadikan oleh Allah lebih miskin dari sebelumnya. Oleh karena itu jemaah, mari kita yakini dan pahami bahwa rezeki yang ada di dunia, nikmat yang kita dapat itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan cara bil qaul. Asyukur bil qaul, ucapan dengan bersyukur dengan ucapan. Banyak-banyak baca alhamdulillah. Oleh karena itu kalau kita itu sering baca alhamdulillah, sering datang ke rumah sakit, lihat orang yang sakit, pasti kita bersyukur, alhamdulillah masih sehat. Orang nggak bisa jalan, kita akan bersyukur. Jangan lihat orang yang sukses. Kalau lihat orang yang ada di atas kita dalam masalah dunia, kita pasti kurang bersyukur. Tapi kalau melihat orang yang ada di bawah kita, orang yang lebih miskin daripada kita, kita pasti akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita itu lebih banyak mengeluhnya. Andaikan, bukan alhamdulillah. Dikit-dikit andaikan saya begini, saya nggak tahu. Padahal laut itu nggak boleh andaikan. Kalau kita datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita yakini pasti di balik ujian itu Allah akan memberikan sesuatu istimewa setelahnya yang tidak diduga. Dan yang terakhir adalah asyukuru bil fi'al, syukur dengan perbuatan. Apa itu syukur dengan perbuatan besar? Syukur dengan perbuatan itu adalah ketika Allah berikan nikmat kita sehat, kita gunakan nikmat besar itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita gunakan di masa itu melakukan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi jemaah, kita akan memasuki yang namanya Idul Adha. Di mana Idul Adha itu salah satunya syukurnya adalah dengan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisahnya, orang yang awalnya biasa-biasa aja tapi pancing di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, saya sudah Ustaz berkurban dulu, dikurbani oleh bapak saya. Seakan-akan kurban itu seumur hidup sekali. Kurban itu setiap tahun. Rasulullah itu kalau berkurban setiap tahun bukan enteng-enteng, bukan sedikit, ratusan. Kita satu sih. Oleh karena itu mari yang punya kelebihan harta berkurban, karena berkurban itu adalah salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang tidak mau berkurban, dia punya harta yang lebih. Apa kata Rasulullah? Jangan dekat tempat sholat itu, kata Rasulullah. Orang yang kaya mampu nggak mau berkurban, jangan dekat masjid, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jemaah iman yang berbahagia sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikit-dikit kita itu mengeluh. Allah itu tidak kurang-kurangnya memberikan kita kenikmatan. Yang kurang itu kita diberi ujian kurang bersabar, disuruh mengamalkan amalan kurang ikhlas, diberi takdir kurang ridho. Oleh karena itu kalau dikumpulkan kita itu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan menunggu kita itu bersyukur kalau kita itu mendapatkan nikmat kebahagiaan dari Allah. Tapi bersyukurlah, maka kenikmatan, kebahagiaan akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya tercatat orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, bersih hatinya dari kotoran-kotoran. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ja'alna al-Qur'ana basamu lahu wa anshidul ala kulli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati bil hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ihsani wa syukur ala taufiqihi wa dinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ayyuhan nas ittaqullaha fi ma'amara wa nahu amanaha wa qalamu anna Allah qad ibadati bi nafsi wa qala li malaikati bismi wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ali wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu anil khulafa'i rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in bi ihsan ila yaumil wa radana lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa a'inna al-islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin wa ansur man nasara ad-din wa hadal man hadal al-muslimin wa dammir a'da ad-din wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fa'alna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa shamsana ma dhahara minha wa ma batan an baladina indonesia khassa wa sallim kulli dhalil muslimin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'muru bil 'urfi wal 'adli.